Halo sahabat Sofir Academy, jumpa lagi dengan saya. Masih membahas kemampuan teknis khusus pedagogik. Langsung saja ke soal-soalnya. Soal pertama, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan adalah A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh, E. Tes berupa pilihan ganda dan esai. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, tes berupa angket, karena alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa atau sikap siswa itu instrumennya berupa angket. Jadi alat yang digunakannya adalah angket, fungsinya untuk mengukur skala sikap seseorang. Soal selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, B. Mengalihkan semua skor yang diperoleh, C. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas, D. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, E. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yaitu dengan menjumlahkan skor yang diperoleh. Nah, kalau kita lihat di situ jadi jawabannya yang D itu mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus tentu, tapi bukan langkah pertama. Kemudian jawaban E, skor terbesar dikurangi skor terkecil itu untuk mencari rentang, jadi tidak digunakan untuk mencari rata-rata. Mengalihkan semua skor yang diperoleh ini ketika datanya berupa data kelompok. Oke. Soal selanjutnya, ketika proses pembelajaran, seseorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Condition of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning, E. Affective learning. Melontarkan pertanyaan pada siswa. Salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development, maka jawabannya yang C, yaitu dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Berbeda dengan teori belajar yang lain, pola dasar pembelajaran pada teori condition of learning tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pola dasar pembelajaran information processing dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif, artinya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning dengan pemberian model, penguatan, dan pelatihan ulang. Jadi ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu cognitive development atau pengembangan kognitif. Soal selanjutnya, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan: A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi, E. Penilaian. Kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang tepat adalah jawabannya A, yaitu kurikulum. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan kurikulum. Karena ada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, seorang guru harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. 2. Untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. 3. Evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahapan pengembangan kurikulum. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.